Jaka belum pernah merasa serumit ini dalam mengambil keputusan. Setelah 2 bulan merantau dari Trenggalek untuk mencari pekerjaan di daerah Jawa Tengah, simpanannya mulai menipis. Ia sudah mencoba bekerja di bengkel, ikut proyek bangunan, sampai membantu di kios sayur. Tetapi semuanya serba musiman dan tidak ada yang menetap. Maka ketika seorang kenalan lama menyarankan sebuah desa bernama Kalimulyo, Jaka pun memutuskan pergi ke sana. Katanya, desa itu tenang, murah, dan kadang butuh tenaga serabutan. Kalimulyo terletak jauh dari jalan raya utama, harus melewati hamparan sawah yang seperti tak berujung. Pagi itu, angin tipis membawa aroma padi basah dan tanah yang baru disiram embun. Sepedanya berdecit halus ketika melewati jembatan kecil berbahan bambu. Jaka mengusap keringat di dahinya sambil menatap peta kecil yang ia coret-coret semalam. Ya Allah, semoga di sini ada jalan rezeki, gumamnya. Masuk ke desa, Jaka langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan seram, lebih seperti kesunyian yang padat. Rumah-rumah joglo tua masih berdiri, beberapa dengan halaman yang luas dan pohon sawo besar. Ada beberapa warga yang menyapu halaman atau menjemur padi. Mereka menatap Jaka sebentar sebelum tersenyum ramah. Tidak ada yang mencurigakan, justru hangat dan terasa sangat desa. Jaka berhenti di warung pertama yang ia lihat. Sebuah bangunan kayu kecil dengan plang bertuliskan Warung Bu Narti. Di depannya terdapat bangku panjang dan toples-toples kaca berisi kerupuk bawang, kacang sangrai, dan rengginang. Suara radio kecil memutar tembang Jawa lawas. "Pagi Bu," sapa Jaka sambil menurunkan tas ranselnya. "Pagi Nak, mampir dulu?" Silakan," jawab Bu Narti sambil tersenyum ramah. Wajahnya berkerut halus seperti orang yang mudah tertawa. Jaka memesan teh hangat dan roti goreng. Sambil menunggu, ia bercerita sedikit bahwa ia sedang mencari tempat tinggal dan pekerjaan serabutan. Bu Narti mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Kalimulyo ini desa tenang, tapi kurang anak muda," ujar Bu Narti sambil menatap Poci. "Biasanya kalau orang rantau datang, ya kerja di sawah atau ikut bangunan." Jaka mengangguk, mencoba tampak optimis. Namun dari caranya menatap kondisi kaos Jaka yang lusuh, Bu Narti seolah mengerti betapa sulit situasinya. Setelah sarapan, Jaka kembali melanjutkan perjalanan. Ia belum tahu akan tinggal di mana malam nanti, tapi takdir memang suka bekerja diam-diam. Beberapa menit setelah meninggalkan warung, ia melihat sebuah rumah joglo besar di sebelah kiri jalan. Rumah kayu gelap yang tampak kuno, namun masih berdiri kokoh. Terasnya luas, dipayungi pohon mangga tua. Di sana duduk seorang perempuan tua, berkerudung kain tipis, mengenakan kebaya coklat kusam. Ia tampak sedang memetik daun kering di pangkuannya. Wajahnya keriput, tetapi matanya ramah dengan cara yang membuat orang ingin menghormatinya. Perempuan itu tersenyum ketika melihat Jaka lewat. "Nak, sini dulu, bantuin Simbah angkatkan ini ke dalam ya." Jaka spontan berhenti. Tanpa curiga, ia memarkir sepeda di pagar bambu, lalu mendekat. "Oh iya Nek, boleh."
Daun-daun kering itu ternyata hanya sekeranjang kecil, tidak berat. Apa salahnya membantu? Setelah mengangkatkan keranjang itu ke ruang tengah rumah, perempuan tua itu menepuk tangan Jaka pelan. "Terima kasih, Tina. Kamu lewat sini mau kemana?" "Saya sedang cari kerja, Nek. Apa aja yang penting halal." Perempuan itu mengangguk lambat, seolah memikirkan sesuatu. Lalu ia berkata dengan suara serak namun lembut, "Kalau begitu, kamu tinggal saja di sini dulu. Rumah Simbah besar, kebunnya juga luas. Ada yang perlu dibereskan. Simbah butuh bantuan merapikan halaman, membersihkan beberapa ruangan, dan memperbaiki pintu belakang yang rusak. Bayarannya cukup, Nak." Jaka terdiam. Tawaran itu terlalu cepat, terlalu mudah. Namun, perempuan itu melanjutkan dengan suara tenang. "Simbah ini cuma tinggal sendiri. Sudah tua. Kalau ada yang bantu bersih-bersih, ya ndak apa-apa. Kamu tinggal di kamar belakang. Makan Simbah siapkan." Jaka menelan ludah. Ada keraguan, tapi ada pula rasa syukur yang nyaris meledak. Setelah seminggu hidup pas-pasan, tawaran itu terdengar seperti jawaban doa. Dan perempuan tua itu benar-benar terlihat baik. "Kalau kamu mau, kita mulai saja nanti sore," ucap perempuan itu sambil tersenyum tipis. "Nama Simbah siapa, Nek?" tanya Jaka. "Orang di sini manggil Simbah Bujumina." Nama itu terdengar sangat desa, sangat lokal, tak menimbulkan kecurigaan apapun di benak Jaka. Jaka mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya terima, Nek. Terima kasih banyak." Wajah Bujumina tampak lega. "Bagus, Nak. Kamu bawa tas ke belakang saja. Kamar pojok itu dulu dipakai Simbah buat simpan barang. Nanti kamu bisa bersihin pelan-pelan." Jaka menarik napas lega. Hari ini akhirnya ada titik terang pekerjaan, tempat tinggal, dan makan. Semuanya dalam satu waktu. Sore itu, saat ia mulai membersihkan halaman dan mencabut rumput liar, Jaka beberapa kali melihat gerakan kecil di dalam rumah dari ekor matanya, seperti bayangan yang lewat cepat. Tapi ia mengabaikannya. Mikirnya hanya ilusi dari kelelahan. Namun, yang membuatnya benar-benar tertegun adalah makanan yang disiapkan Bu Juminah malam itu. Cenil warna-warni, grontol jagung, dan teh gula batu. Makanan yang dulu sering dibuat nenek-nenek di kampungnya. Tetapi sekarang hampir tidak pernah ada orang yang menjualnya. "Wah, Nek, masih bisa bikin begini?" tanya Jaka sambil tersenyum kagum. Bu Juminah hanya menatapnya lama, kemudian menjawab lirih, "Simbah sudah biasa masak beginian sejak dulu." Cara bicaranya aneh, seperti seseorang yang mengenang sesuatu yang jauh atau sesuatu yang tidak pernah berubah. Malam itu, Jaka tidur di kamar belakang. Udara dingin merayapi kulit, dan dari atap terdengar krik-krik kayu tua. Namun, ia merasa aman, sebab merasa sudah mendapat keberuntungan besar. Ia belum tahu bahwa tidak ada satupun warga yang berani melewati rumah itu setelah maghrib. Malam pertama Jaka di rumah Bu Juminah terasa jauh lebih sunyi dibandingkan desa-desa lain yang pernah ia singgahi. Sunyi yang bukan sekadar tidak ada suara, tetapi sunyi yang seperti menyerap udara. Dari celah-celah bilik kayu, angin malam masuk membawa aroma lembab, aroma rumah tua yang lama tertutup. Lampu teplok di ruang tengah menyala redup, sementara satu-satunya lampu listrik di kamar Jaka berkedip-kedip. Meski tidak padam, Jaka mencoba tidur,
tetapi dinding rumah itu mengeluarkan suara-suara aneh. Bukan suara tikus, bukan pula suara angin. Lebih seperti kayu yang tertekan, lalu melenting perlahan. Jaka berulang kali memutar posisi tidur, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman. Sekitar lewat tengah malam, ia terbangun. Entah karena suhu yang tiba-tiba sangat dingin, atau karena suara langkah kaki pelan di luar kamarnya. Langkah yang lembut, seolah seseorang berjalan dengan hati-hati, atau tidak ingin terdengar. Jaka menahan napas. Lampu di kamarnya meredup sedikit. Ia memejamkan mata, menolak untuk mengintip. Mungkin Bu Juminah, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Diam. Lalu terdengar suara kain diseret di lantai. Perlahan, suara itu merambat sampai ke bawah pintu. Jaka merapatkan selimut ke tubuhnya. Ia tahu, kalau ia membuka mata dan bangkit, rasa takutnya justru akan membesar. Jadi, ia tetap bergeming sampai suara itu menghilang perlahan-lahan, kembali ke arah ruang tengah. Besok paginya, Bu Juminah sudah duduk di teras ketika Jaka bangun, seolah beliau tidak pernah bergerak semalam. "Tidurnya nyenyak, Nak?" tanyanya dengan senyum tipis. Jaka sempat ragu menjawab, "Iya, Nek, lumayan." Bu Juminah mengangguk perlahan. Rumah tua memang suka bunyi-bunyi. Sudah biasa. Jawaban itu terlalu cepat. Seakan-akan beliau tahu Jaka mendengar sesuatu. Tapi Jaka menelan keraguan itu dan menerima sebungkus makanan yang disiapkan. Pecel jagung dengan sambal kacang yang begitu tradisional. Hari itu Jaka bekerja membersihkan halaman belakang. Di area itulah rumah tampak paling tua. Rumputnya lebih tinggi, pohon-pohon bambu berserakan, dan di salah satu sudut halaman ada sepetak tanah seperti bekas bangunan kecil. Tanahnya menghitam dan lebih tenggelam daripada tanah sekelilingnya. Ketika Jaka menyingkirkan tumpukan ranting, ia menemukan pecahan genting hangus. Beberapa pecahan bahkan tampak gosong di sisi-sisinya. Ia mengernyit, seperti bekas kebakaran. "Dulu sini pernah kebakaran ya?" gumamnya sendiri. Angin sore datang tiba-tiba, dingin dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada yang memperhatikan dari jendela belakang rumah. Ketika menoleh, tidak ada siapapun, hanya tirai kusam yang bergoyang sedikit. Menjelang maghrib, Bu Juminah memanggilnya dari dalam rumah. "Nak Jaka, jangan di luar dulu, nanti masuk angin." Anehnya, nada suaranya berubah lebih tegas dari biasanya, seperti perintah. Dan anehnya lagi, Jaka merasa harus menurut. Entah kenapa, malam kedua lebih sepi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara kain diseret. Tapi, menjelang subuh, Jaka mendengar suara seperti tawa kecil, tawa anak-anak. Samar sekali. Ia bangun, duduk, memicingkan mata ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Tapi, tidak ada siapa-siapa. Paginya, ia memutuskan untuk ke warung Bu Narti lagi, untuk sekadar minum teh hangat dan sedikit menyapa manusia lain. Ketika Jaka duduk dan mengobrol, Bu Narti bertanya, "Kamu akhirnya tinggal di mana, Nak?" Dengan polosnya Jaka menjawab, "Di rumah Bu Juminah, Bu, yang rumah besar dekat pohon mangga itu." Wajah Bu Narti langsung berubah, tegang tetapi berusaha ditutupi. "Loh, kamu tinggal di situ?" "Iya, Bu, kenapa?" Bu Narti menelan ludah, memaksakan senyum. "Enggak apa-apa, cuman kaget. Sudah lama tidak ada orang tinggal di sana." "Kok gitu? Bu Juminah ada? Kok orangnya baik?" Kali ini Bu Narti terdiam, benar-benar terdiam, seperti berpikir keras sebelum memilih kata-kata. "Kamu hati-hati saja, Nak," ujarnya pelan. "Kalau ada apa-apa, bilang sama saya."
Ucapan itu membuat Jaka ragu. Namun ia tetap berpikir positif. Mungkin rumah itu memang pernah kosong bertahun-tahun lalu, dan warga desa tidak tahu bahwa Bu Juminah kembali tinggal di sana. Menjelang siang, Jaka kembali ke rumah. Bu Juminah sedang menunggu di teras, seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya pagi itu tampak lebih pucat, dan lingkar matanya menghitam. Tapi ia tetap tersenyum ramah. "Nak Jaka, nanti sore bersihkan kamar nomor 2, ya. Ruangan itu sudah lama tidak dibuka." Kamar nomor 2 terletak di deretan kamar yang jarang ia sentuh. Jaka mengangguk. "Baik, Nek." Sore itu, ketika membuka pintu kamar nomor 2, debu langsung menyeruak. Ruangan itu gelap dan kosong. Hanya ada lemari kayu tinggi dan sebuah tempat tidur besar yang sudah rapuh. Lantainya penuh debu tebal. Ketika ia menyapu lantai, tiba-tiba ia melihat bayangan kecil berlari dari belakang lemari menuju ujung kamar. Gerakan itu cepat, tapi jelas seperti siluet anak kecil. Jaka terlonjak dan mundur 2 langkah. Ia memanggil, "Halo, ada orang?" Tidak ada balasan. Ketika ia memberanikan diri memeriksa sudut kamar itu, ternyata kosong. Kosong total. Tidak ada ruang untuk bersembunyi. Debu menempel tebal, tidak ada jejak kaki kecil sama sekali. Punggung Jaka merinding. Untuk pertama kalinya ia merasa ada yang tidak beres. Bukan hanya rumah tua yang bunyi-bunyi, tapi sesuatu yang lain. Malam itu, Jaka mencoba menguatkan diri. Ia duduk di tempat tidur sambil menyalakan musik pelan dari ponsel, berharap membuat suasana lebih normal. Namun, ketika ia hendak tidur, suara tawa kecil itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas. Dan kali ini disertai suara bisikan halus. "Main, yuk." Jaka langsung membuka mata. Namun, kamar itu kosong. Kecuali satu hal. Jendela yang tadi tertutup kini terbuka sedikit. Padahal Jaka yakin ia tidak menyentuhnya. Sejak malam ketika suara tawa dan bisikan itu terdengar jelas, Jaka tidak lagi bisa memandang rumah Bu Juminah dengan cara yang sama. Ada perasaan seolah rumah ini menyembunyikan sejarah yang begitu pekat, seperti kabut masa lalu yang belum mau tersibak. Namun anehnya, tiap kali Jaka memutuskan untuk pergi, wajah Bu Juminah selalu muncul di benaknya, ramah, lembut, dan tampak begitu kesepian. Ada rasa tidak tega. Perempuan tua itu tidak memiliki siapapun. Pekerjaan yang diberikan juga ringan. Dan ia tidak pernah meminta hal aneh-aneh. Jadi meski merasa janggal, Jaka tetap bertahan. Pagi ini, Bu Juminah menyiapkannya grontol jagung lagi, lengkap dengan parutan kelapa muda. Makanan itu tercium harum, namun semakin Jaka memperhatikan teksturnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Warnanya seperti terlalu kuning, bukan kuning segar, tetapi kuning yang mengingatkan pada makanan yang disimpan terlalu lama di wadah tertutup. Tapi ketika Jaka mencicipinya, rasanya tetap enak, persis seperti buatan neneknya dulu. Hangat, manis, dan lembut. "Terima kasih, Nek," ucap Jaka sopan, meski hatinya was-was. "Sama-sama, Nak Jaka," jawab Bu Juminah dengan suara lembut. "Nanti setelah sarapan, kamu bersihin gudang kecil di pojok kebun ya. Ada barang-barang lama yang harus dipindah." Jaka mengangguk. "Siap, Nek." Setelah makan, Jaka membawa sapu lidi dan senter kecil. Gudang yang dimaksud Bu Juminah terletak di sisi paling belakang halaman, tersembunyi oleh semak-semak bambu yang menjulang. Pintu gudang terbuat dari papan kayu tipis yang sebagian sudah lapuk. Ketika Jaka membuka pintu itu, aroma apek langsung menyeruak. Ruangan kecil itu dipenuhi kotak kayu tua,
tikar gulung, dan beberapa mainan kuno. Mainan yang hanya sering dilihat Jaka di museum atau dalam kenangan masa kecil. Gasing kayu, engklek dari pecahan genteng, dan sebuah kuda-kudaan kecil dari potongan papan yang dicat merah. Jaka mengambilnya, meniup debunya, lalu memperhatikannya lama. Aneh, kok mainan anak kecil banyak banget di sini? Gumamnya pelan. Ia membuka satu kotak kayu. Di dalamnya ada baju anak-anak, warna putih kebiruan, sudah menguning. Saat disentuh, kainnya rapuh, seperti bisa hancur jika dipegang terlalu keras. Satu hal membuat Jaka terkejut. Di antara tumpukan barang itu, ia menemukan foto tua. Foto seorang perempuan muda yang tampak mirip sekali dengan Bu Jumina, namun lebih muda, mungkin puluhan tahun lebih muda. Di sampingnya berdiri seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Keduanya tersenyum, tetapi senyumnya tampak janggal terlalu kaku. Ketika Jaka hendak mengembalikan foto itu, sesuatu terdengar dari arah pintu gudang. Tok, tok, tok. Suara itu seperti ketukan, tetapi pelan ragu. Ketika Jaka menoleh, tidak ada siapapun, hanya pintu gudang yang perlahan bergerak dihempas angin, pikirnya. Namun ketika ia hendak menutup kotak kayu, suara bisikan itu muncul lagi. Main, yuk. Lebih jelas, lebih dekat. Jaka refleks memutar tubuhnya. Ia memegang senter lebih erat, jantung berdegup kencang. Senter ia arahkan ke sudut-sudut ruangan. Tidak ada apapun kecuali debu, rak kayu lapuk, dan bayangan benda-benda tua. Tapi jantung Jaka benar-benar berhenti sepersekian detik ketika melihat gasing kayu di atas lantai. Bergerak sedikit, berputar pelan, padahal ruangan itu tidak ada angin sama sekali. Ya Allah! Jaka mundur satu langkah. Gasing itu berputar sekali lagi, lalu berhenti mendadak. Jaka akhirnya keluar dari gudang, menutup pintunya cepat-cepat. Ketika ia berbalik hendak kembali ke rumah, ia mendapati Bu Jumina sudah berdiri di tepi teras, memperhatikannya. Entah sejak kapan beliau ada di sana. "Kenapa buru-buru, Nak?" tanya Bu Jumina dengan senyum tipis yang entah kenapa terasa berbeda hari ini. Senyuman itu datar, tidak hangat, seperti digambar, bukan muncul dari emosi. Ndak apa-apa, Nek. Barangnya banyak banget. Kalau kamu capek, masuk saja. Jangan lama-lama di belakang, ujar Bu Jumina sambil melirik ke arah gudang. Tempat itu tidak bagus. Nada suara terakhir itu terdengar seperti gumaman yang terlepas. Tanpa sengaja, Jaka menangkapnya dan merinding. Tidak bagus. Kenapa? Namun, sebelum Jaka sempat bertanya, Bu Jumina berbalik masuk ke rumah. Malam itu, setelah makan cenil hangat, Jaka duduk di kamar sambil menatap layar ponsel. Ia benar-benar mempertimbangkan untuk bertanya langsung kepada warga. Ada sesuatu yang terasa aneh sejak hari pertama, dan kini semakin jelas. Akhirnya, ia memutuskan, besok pagi, ia harus bicara dengan kepala dusun. Sebelum tidur, ia mengunci pintu kamar. Lampu ia biarkan menyala. Namun ketika ia mulai memejamkan mata, suara itu kembali. Seperti suara kayu diseret. Suara itu berasal dari kamar nomor 2. Kamar di mana ia pernah melihat bayangan anak kecil. Jaka bangkit. Jantungnya ingin meledak. Ia tidak ingin, tapi ia merasa dipaksa untuk berjalan ke sana. Seolah ada rasa penasaran yang menekan dari dalam kepala. Ia membuka pintu kamar pelan-pelan. Lorong gelap, sunyi, tapi suara itu masih terdengar. Ketika ia berdiri di depan pintu kamar nomor 2, suara itu berhenti total. Jaka menelan ludah. Ia direktakan pelan pintunya. Gelap.
Namun ketika senter ponselnya menyala dan mengarah ke lantai, ia melihat sesuatu. Jejak kaki kecil, bukan jejak dari lantai berdebu, tetapi jejak yang tampak basah, seperti dilumuri jelaga. Jejak itu melengkung menuju ke bawah tempat tidur. Jaka mematung. Kedua tangannya gemetar hebat, dan sebelum ia sempat berbalik, sebuah suara lirih memanggil dari bawah ranjang. "Aku di sini." Jaka tersentak dan lari sekencang-kencangnya kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, mendorong meja kecil ke depan pintu, dan mematikan lampu. Ia duduk di lantai dan berusaha mengatur napas. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Tubuhnya berkeringat dingin, sementara suara tawa kecil kadang terdengar samar di lorong. Pagi harinya, dengan mata sembab dan kepala pening, Jaka memutuskan pergi ke rumah kepala dusun. Ia tahu warga desa memiliki respon aneh setiap mendengar nama Bu Juminah. Dan setelah kejadian malam tadi, ia tidak lagi bisa mengabaikan perasaan buruk itu. Kepala dusun Pak Karso, pria tua berpeci, dengan wajah tegas namun ramah, menerima Jaka dengan sopan. "Ada apa, Nak? Kelihatannya kamu pucat sekali." Dengan suara bergetar, Jaka memperkenalkan diri lalu bercerita bahwa ia tinggal di rumah Bu Juminah. Ia menjelaskan tentang pekerjaannya, makanan jadul yang selalu diberikan, bayangan anak kecil, suara tawa, dan peristiwa di gudang. Pak Karso terdiam. Ia menatap Jaka lama, seperti memastikan apakah anak muda ini sedang berbohong atau benar-benar tidak tahu apapun. Kemudian dengan suara sangat pelan, Pak Karso berkata, "Nak Jaka, rumah itu kosong sejak 17 tahun lalu." Jaka terpaku. "Tapi, Bu Juminah meninggal dalam kebakaran kecil bersama cucu laki-lakinya. Kebakaran itu terjadi di kamar belakang. Sejak itu, tidak ada yang berani masuk, apalagi tinggal di situ." Rahang Jaka mengeras. Dunia seperti berhenti. Pak Karso melanjutkan, "Kalau kamu melihat seseorang di rumah itu, berarti bukan manusia." Jaka tidak bisa berkata apapun. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Kenyataan itu menghantamnya begitu keras, dan itulah saat ia sadar. Ia harus kembali ke rumah itu untuk semalam terakhir. Meski ia tahu akan ada sesuatu yang menunggu. Jaka berjalan pulang dari rumah Pak Karso dengan langkah yang berat, seolah tiap meter tanah yang ia pijak menambah beban di dadanya. Matahari mulai condong ke barat, cahaya kuning oranye menyapu permukaan sawah dan mengubah segala sesuatu menjadi siluet panjang yang ganjil. Udara sore itu lembab dan hangat, namun kulit Jaka terasa dingin. Ia belum pernah merasa serapuh ini. Meski sudah diberitahu kenyataan paling pahit, ia tidak langsung kabur dari desa. Ada sesuatu dalam kata-kata Pak Karso yang membuatnya tidak bisa serta-merta lari. Kepala dusun itu menepuk bahunya sebelum Jaka pergi dan berkata pelan, "Kalau bisa, pamitanlah dengan baik, nak arwah orang-orang dulu. Tidak suka ditinggal diam-diam." Kalimat itu masih terngiang, menempel di telinganya seperti embun dingin. Ketika Jaka mendekati rumah joglo tua itu, suasananya berbeda dari biasanya. Biasanya terlihat seperti rumah tua biasa yang agak kumuh, tetapi tetap wajar. Namun sore itu, seolah-olah warna rumah itu memudar. Tirai kusamnya tampak lebih compang-camping, dan kayu jendelanya terlihat lebih gelap, seperti terbakar. Jaka menelan ludah. Bismillah, cuma 1 malam lagi. Ia masuk ke halaman. Tak ada siapa-siapa. Tidak ada suara Bu Juminah memanggilnya. Tidak ada aroma makanan jadul dari dapur. Justru aroma asap samar terasa ketika ia melewati sepetak tanah belakang. Aroma sama yang ia cium di gudang.
Ketika ia hendak membuka pintu rumah, pintu itu terbuka sendiri, perlahan mengeluarkan suara berdecit panjang yang membuat bulu kuduknya naik. "Assalamualaikum," panggil Jaka pelan. Rumah itu sunyi, sangat sunyi. Ia melangkah masuk, menutup pintu pelan. Ruang tengah tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu minyak yang biasanya menyala di meja kayu tidak ada, hanya kegelapan pekat dan bau kayu basah yang mengambang. Jaka menyalakan lampu senter ponsel. Ia berniat mengambil semua barangnya, lalu menunggu sampai besok pagi sebelum pergi jauh-jauh. Namun, baru 2 langkah, ia berjalan menuju kamarnya. Terdengar suara halus dari dapur. "Nak Jaka." Suaranya lirih, serak, seperti seseorang yang berbicara dengan tenggorokan terbakar. Jaka berhenti. Bu Juminah?" Sunyi. Kemudian suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Irama langkah itu pincang, seperti kaki kanan tidak menginjak lantai dengan sempurna. Jaka memutar tubuhnya perlahan. Dari kegelapan muncul sosok perempuan tua itu, Bu Juminah. Tapi kali ini wajahnya berbeda. Kulitnya terlihat lebih pucat, hampir keabu-abuan, seperti abu hangus yang menempel di kulit. Kebaya coklatnya tampak sobek di beberapa bagian. Rambut tipisnya acak-acakan. Namun yang paling membuat Jaka terpaku adalah matanya. Tidak lagi bening seperti sebelumnya, tetapi keruh, seperti mata orang yang lama sekali tidak melihat cahaya. "Maafkan Simbah, rumah ini tidak nyaman, ya Nak," kata Bu Juminah dengan suara yang nyaris bergetar. Jaka menahan napas. "Nek, saya sebenarnya sudah diberitahu sama Pak Karso tentang rumah ini." Bu Juminah menunduk. Bahunya bergoyang perlahan, seperti menahan sesuatu, bukan tangis, tapi beban ratusan waktu yang tidak bisa ia lepaskan. "Simbah tahu, kalian, orang-orang di desa, takut ke sini." Suara itu bergetar aneh, seperti keluar dari rongga yang retak. Jaka melangkah mundur pelan. Namun Bu Juminah mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tidak pergi. "Nak, kamu jangan takut. Simbah tidak ingin mencelakai siapapun. Hanya ingin rumah ini tidak semakin hilang, tidak semakin dilupakan." Jaka memandangi sosok itu. Rasa takutnya tidak hilang, tapi ada sedikit empati yang muncul. Suara ibu tua itu memang mengandung kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Namun sebelum Jaka sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara kecil dari lorong belakang. "Simbah," suara anak kecil. Suara yang membuat seluruh otot Jaka menegang. Suara yang pernah membisikinya selama malam-malam sebelumnya. Bu Juminah menoleh perlahan, ekspresinya berubah sendu. "Cucuku, dia masih suka main, dia belum tenang." Dari ujung lorong muncul siluet kecil, tubuhnya kecil, sekitar usia 5 atau 6 tahun. Rambutnya berantakan, bajunya lusuh, tapi Jaka langsung menutup mulutnya ketika melihat sisi kiri wajah anak itu. Gosong, hitam, seperti meleleh. Mata kiri anak itu terpejam selamanya, sementara mata kanan menatap Jaka tanpa berkedip. Anak itu berjalan perlahan mendekat, kaki kecilnya menginjak lantai tanpa suara. Di tangannya tergenggam sebuah mainan kayu berbentuk kuda-kudaan, mainan yang Jaka lihat di gudang. "Main, yuk," ucapnya lirih. Jaka terpaku, kakinya lemas. Ponselnya gemetar di tangan. "Nak Jaka," suara Bu Juminah memanggilnya pelan. "Kamu tinggal satu tugas terakhir." Jantung Jaka berhenti seketika. Temani cucuku bermain."
Ucapan itu disertai perubahan aneh di sekitar mereka. Udara bergetar, cahaya senter Jaka berkerlap-kerlip, dan perlahan, sangat perlahan, rumah itu berubah bentuk. Kayu dinding menghitam, atap mengelupas, tirai compang-camping berubah menjadi kain yang terbakar, lantai kayu ditutupi jelaga. Bau asap menyesakan. Jaka panik. Ia berlari mundur. "Nek, tolong, saya cuma mau pergi." Tapi lingkungan di sekelilingnya seolah tidak lagi berada di dunia yang sama. Waktu seperti patah. Ia merasa ditarik masuk ke ruang yang bukan masa sekarang. Terdengar suara retakan besar. Salah satu tiang kayu di dekat dapur retak, lalu runtuh. Api kecil muncul sekejap, memercikan cahaya oranye pekat. Jaka melihat sekilas sosok Bu Juminah bertukar wajah. Separuh normal, separuh hangus, ekspresinya bukan lagi ramah, tapi penuh kepedihan. "Jangan biarkan dia sendirian, Nak," ujarnya dengan napas putus-putus. Anak kecil itu tiba-tiba berada tepat di depan Jaka, mengangkat mainan kayu gosong itu. "Main?" "Ya." Rumah terbakar itu semakin jelas. Pekik perempuan terdengar samar, suara letupan kayu, tangis anak kecil bercampur dengan suara perempuan tua yang berusaha menenangkan. Jaka menutup telinganya, menjerit, mencoba lari, namun lantai seperti berubah menjadi tanah berlumpur yang menahan langkahnya. "Ya Allah, tolong saya." Desisnya putus asa. Bayangan masa lalu itu menelan seluruh ruangan. Jaka merasa kulitnya dipenuhi jelaga. Nafasnya sesak, dunia berputar, dan ketika segalanya mencapai titik paling panas, tap, seseorang atau sesuatu menyentuh pundaknya dari belakang. Jaka tidak sempat menoleh. Dunia langsung gelap. Di luar rumah, warga desa yang mendengar kegaduhan akhirnya mendatangi halaman rumah Bu Juminah. Mereka menemukan Jaka tergeletak pingsan di tanah. Tubuhnya dipenuhi jelaga, napasnya berat. Di dalam rumah, gelap, kosong, sunyi, seperti tidak pernah ada siapapun tinggal di sana. Dan tidak ada tanda-tanda kebakaran. Ketika Jaka tersadar, dunia di sekitarnya terasa asing. Ia tidak lagi berada di dalam rumah itu, tapi berbaring di balai-balai bambu milik Pak Karso. Tubuhnya terasa berat, seolah baru terjepit sesuatu. Pak Karso duduk di sisinya dengan wajah cemas, sementara beberapa warga berdiri berkerumun, menatapnya dengan campuran khawatir dan rasa bersalah. "Nak Jaka, kamu sadar?" Suara Pak Karso lirih. Jaka mencoba duduk. Tubuhnya masih gemetar. "Pak, Bu Juminah, rumah itu terbakar, Pak. Ada anak kecil. Dia di..." Pak Karso langsung menepuk bahunya menenangkan. "Tenang, Nak. Tenang. Rumah itu tidak terbakar. Semua baik-baik saja. Tapi saya melihatnya. Saya ada di sana. Ada api. Dan... Jaka memegang kepala, pusingnya kembali menyerang. Warga saling bertatapan. Ada ibu-ibu yang menggigit bibir. Ada bapak-bapak yang mengusap wajah gelisah. Suasana penuh penyesalan. "Sudahlah, biar saya saja yang cerita," ujar Pak Karso akhirnya. Ia menunggu sampai Jaka bisa bernapas lebih stabil. "Kamu bukan orang pertama yang diganggu, tapi kamu yang pertama yang tidak lari sejak tanda-tanda awal. Biasanya orang hanya dengar langkah atau bayangan, lalu pergi. Tapi kamu malah bertahan. Itu kenapa? Arwah mereka terlihat jelas olehmu." "Arwah mereka?" Jaka menatap Pak Karso. Tak percaya. Pak Karso menarik napas panjang. "Dulu rumah itu dihuni Bu Juminah, anaknya, dan cucunya. Rumah itu memang sering dipakai untuk kumpul keluarga. Cucu laki-lakinya sangat dekat dengan Bu Juminah. Anak itu manja tapi lucu.
Mereka hidup sederhana. Sampai suatu malam, suara Pak Karso perlahan mengecil. Terjadi kebakaran kecil di dapur, api merambat ke kamar belakang. Bu Juminah berusaha menyelamatkan cucunya, tapi mereka berdua tidak berhasil keluar. Sedangkan orang tua dari anak itu sedang bekerja di kota. Jaka menelan ludah. Ingatannya tentang sosok kecil gosong itu kembali menghantamnya. Jenazah mereka ditemukan saling berpelukan. Lanjut Pak Karso dengan suara sendu. Sejak itulah warga takut mendekat ke rumah itu. Banyak yang bilang masih terdengar suara anak kecil menangis atau cikikikan kecil. Tapi tidak ada yang pernah melihat jelas sampai kamu datang. "Kenapa saya, Pak?" Suara Jaka nyaris berbisik. "Saya tidak tahu pasti. Mungkin karena kamu tidak punya niat buruk. Atau mungkin karena mereka merasa kamu seperti keluarga. Mereka baik, Nak." Peristiwa itu terjadi cepat dan menyakitkan. Mereka bukan arwah jahat, hanya terjebak. Hening panjang menyelimuti ruangan. Warga kemudian pamit satu persatu. Hanya Pak Karso yang tinggal, menyuruh Jaka istirahat. Namun malam itu, meski tubuh lelah, pikiran Jaka berputar tanpa henti. Bayangan terakhir sebelum ia pingsan, sentuhan di pundaknya, masih jelas. Itu bukan sentuhan kasar atau penuh marah. Justru lembut, seperti seseorang yang ingin menyampaikan pesan terakhir. Beberapa jam setelah tengah malam, Jaka kembali membuka mata. Ia tidak mengerti kenapa terbangun. Ruangan gelap, hanya lampu minyak kecil di sudut yang memberi cahaya keemasan. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh di udara. Tekanan halus. Seperti ada yang duduk di pinggir bale-bale. Jaka menahan napas. Perlahan, ia mengalihkan pandang ke kaki bale-bale. Di sana, samar-samar, ada sosok kecil duduk membelakanginya. Tubuh kecil itu bergoyang sedikit. Kakinya yang kurus menggantung tanpa menyentuh lantai, dan di tangan kecil itu masih ada mainan kuda-kudaan kayu gosong yang ia lihat di gudang. Hati Jaka mencelos, bulu kuduknya berdiri semua. Tapi ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Anak itu menunduk pelan, lalu memutar kepalanya sedikit, bukan memutar bahu, kepalanya saja. Gerakan kecil, perlahan, sampai satu matanya terlihat oleh Jaka. Mata kanan itu, mata yang penuh sedih. "Main, yuk," bisiknya lirih. Suara itu tidak lagi menyeramkan, justru terdengar rapuh, seperti suara anak yang terlalu lama menunggu. "Kenapa kamu terus ikut aku?" tanya Jaka pelan. Suaranya pecah. Anak itu tidak menjawab. Ia menunduk lagi, lalu mengusap kuda-kudaan kayunya. Gerakannya pelan, sangat pelan. Sesekali tangannya gemetar. Tidak lama kemudian, dari sudut ruangan muncul aroma samar, aroma yang sudah mulai dikenali Jaka. Aroma cenil panas, aroma kelapa parut, aroma masakan jadul yang sempat menghiburnya saat pertama datang. Aroma itu diikuti oleh suara langkah lembut. Dari remang cahaya lampu minyak, sosok perempuan muncul perlahan. Bu Juminah, tapi kali ini wajahnya jauh berbeda dari wujud menyeramkan pada malam sebelumnya. Meski tetap pucat, kulitnya tidak lagi memperlihatkan separuh gosong. Kebayanya tampak lebih rapi, meski tetap kusam. Dan matanya, meski masih berkabut, mengandung rasa syukur yang dalam. "Simbah, minta maaf, Nak," ucapnya lembut. Simbah tidak ingin menakut-nakuti. Simbah cuma ingin rumah ini, kenangan ini, tidak hilang begitu saja. Anak kecil itu menoleh ke arah Bu Juminah, lalu perlahan turun dari balai-balai dan mendekat ke arahnya. Bu Juminah membungkuk sedikit, seolah masih memiliki tubuh fisik, dan mengusap kepala cucunya. Jaka terdiam, tidak bergerak. Tapi
Rasa takutnya perlahan luluh. Ia melihat sesuatu yang manusia lain mungkin tidak pernah lihat. Rasa cinta seorang nenek kepada cucunya yang begitu kuat sampai bertahan melampaui batas dunia. "Nak Jaka," Bu Juminah memanggilnya lembut. "Kamu sudah bantu Simbah. Kamu sudah bersihkan rumah, jaga halaman, dan kamu sudah temani cucuku sebentar. Itu cukup. Simbah tidak ingin kamu ikut terikat di sini." Jaka menggigil. "Kalau begitu, kenapa kalian menunjukkan semua itu pada saya?" "Simbah ingin pamit," jawabnya lirih. "Sudah terlalu lama kami tersesat dalam ingatan malam itu. Kamu membuat kami sadar bahwa kami tidak boleh terus tinggal." Anak kecil itu berjalan ke arah Jaka. Tangannya yang kecil mengulurkan mainan kayu gosong itu ke pangkuan Jaka. Buat aku ingat, ya," katanya lirih. Jaka merasakan sesuatu menyesak di dadanya. Tanpa sadar ia mengangguk. Air matanya turun perlahan. Bu Juminah tersenyum. Senyum yang kali ini tulus, hangat, dan damai. "Simbah terima kasih Nak Jaka." Angin hangat tiba-tiba berhembus pelan di dalam ruangan. Lampu minyak bergetar, dan perlahan-lahan sosok perempuan tua itu dan cucunya memudar, seperti kabut pagi yang tersapu matahari, hingga akhirnya hilang, lenyap tanpa suara, menyisakan kehangatan aneh di ruangan yang gelap. Keesokan paginya, warga menemukan Jaka sudah duduk di bale-bale memegang mainan kayu kecil itu. Matanya sembab, tetapi ia tersenyum kecil. "Sudah selesai, Pak," ucapnya pada Pak Karso. Pak Karso mengangguk, tidak bertanya panjang. "Kalau begitu, sebaiknya kamu pergi dari desa ini hari ini juga, Nak. Bukan karena kami tidak suka, tapi supaya kamu bisa melanjutkan hidup." Jaka setuju. 1 jam kemudian, ia berdiri di depan rumah Bu Juminah yang tampak kembali seperti rumah tua tak berpenghuni. Tidak ada warna hitam hangus, tidak ada tanda kebakaran, hanya rumah kosong yang terabaikan. Namun saat ia membalikan badan untuk pergi, angin berembus dari arah teras. Dan samar-samar, Jaka mendengar suara lirih. "Terima kasih." Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk-pucuk ilalang ketika Jaka mengayuh sepeda tuanya perlahan meninggalkan rumah joglo yang kini tampak benar-benar tak bernyawa. Langit berwarna biru pucat dan sinar matahari menerobos rimbun dedaunan dengan lembut, seolah ikut merestui kepergian seseorang yang baru selesai melewati ujian panjang. Di genggaman tangan kanannya, Jaka memegang erat mainan kuda-kudaan kayu gosong. Benda kecil yang tampak rapuh, namun terasa berat oleh makna. Sejak semalam, ia tidak pernah melepasnya. Setiap kali ia mencoba menaruhnya di kantong atau ke dalam tas, ia selalu kembali mengangkat benda itu ke telapak tangannya. Seolah ada yang bilang bahwa benda itu harus berada di sana, setidaknya untuk hari ini. Pak Karso menunggu di persimpangan jalan desa, mengenakan peci hitam dan sarung kotak-kotak. Wajahnya menatap Jaka dengan pandangan campuran lega dan menyesal. Ada beban yang terangkat dari pundaknya, tetapi ada juga rasa bersalah yang masih membekas karena tidak bisa berbuat lebih sejak jauh sebelum Jaka datang. "Perjalananmu masih panjang, Nak," kata Pak Karso sambil menepuk bahu Jaka. Jaka tersenyum kecil. "Iya, Pak, tapi rasanya ada yang ditinggal di sini." "Wajar," jawab Pak Karso. "Kadang yang pergi butuh waktu untuk benar-benar pergi. Yang hidup pun begitu. Tapi percayalah, mereka berdua pasti sudah lebih tenang." Jaka mengangguk. Ia tahu itu bukan sekadar kalimat penghiburan. Ada sesuatu di dalam dirinya sendiri yang mengatakan hal yang sama.
Semalam, ketika Bu Juminah dan cucunya memudar perlahan, rasa hangat yang ditinggalkan bukan rasa takut, melainkan rasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah terlalu lama tersesat. Ia berpamitan dengan warga yang sempat datang. Mereka memberikan bekal seadanya, pisang rebus, air putih, dan roti goreng buatan Bu Narti. Meski tidak banyak bicara, mereka semua tampak memahami bahwa Jaka sudah mengalami sesuatu yang tidak akan bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. "Terima kasih, Bu," kata Jaka ketika Bu Narti menyalaminya. "Ndak usah terima kasih, yang penting kamu selamat. Hati-hati di jalan ya, Nak," jawab Bu Narti dengan nada tulus. Jaka kembali menaiki sepeda, mengayuh pelan melewati jalan kecil yang dipenuhi dedaunan kering. Setiap kali ia menoleh ke belakang, rumah joglo itu tampak semakin kecil, semakin jauh, dan semakin tidak nyata. Setelah keluar dari desa, Jaka berhenti di pematang sawah. Hamparan hijau luas terbentang sejauh mata memandang. Ia turun dari sepeda, meletakkan tasnya, lalu duduk di bawah pohon randu besar yang menyediakan sedikit naungan dari terik yang mulai muncul. Dari tempat itu, ia bisa melihat desa Kalimulyo masih diselimuti udara pagi yang lembut, seolah desa itu tidak pernah menyimpan hal-hal gelap yang ia alami. Ia menatap benda kecil di tangannya. Mainan kayu itu, meski gosong di beberapa bagian, masih mempertahankan bentuk kuda-kudaan sederhana buatan tangan. Ada bekas ukiran kecil di bawahnya, ukiran yang hampir hilang karena hangus. Dengan hati-hati, Jaka mengusap permukaan kayu itu dengan ibu jarinya. "Buat aku ingat." Suara lirih anak kecil itu muncul kembali di benaknya, bukan sebagai bisikan menyeramkan, melainkan seperti permintaan tulus dari seorang anak yang tidak ingin sepenuhnya hilang. Jaka menghela napas dalam-dalam. "Aku ingat, Dek. Tenang aja." Angin lembut berhembus pelan, seolah mendengar. Setelah beberapa menit, Jaka bangkit berdiri, merapikan tas, dan memasukkan mainan itu ke dalam kantong paling aman. Ia menatap jalan panjang di depan, lalu mulai mengayuh sepedanya lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Jaka akhirnya tiba di kota kecil lain dan mendapatkan pekerjaan di bengkel kecil. Pemiliknya, Pak Jono, menyukai sikap Jaka yang rajin dan tidak banyak menuntut. Seiring waktu, hidup Jaka mulai perlahan membaik. Tabungannya bertambah, tubuhnya kembali bertenaga, dan wajahnya mulai terlihat segar seperti dulu. Namun setiap malam, ketika ia selesai bekerja dan duduk sendirian di kamar kos kecilnya, ia selalu memandangi mainan kuda-kudaan itu. Benda itu ia letakkan di rak kecil, berdiri dengan kondisi apa adanya, gosong, retak, tapi tetap utuh. Anehnya, sejak itu Jaka tidak pernah lagi merasa sendirian. Tidak ada gangguan gaib, tidak ada tawa anak kecil, tidak ada mimpi buruk. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka terhadap kesunyian, lebih menghargai kesederhanaan, lebih menghormati hal-hal kecil yang sering dianggap remeh, seperti makanan jadul yang terbuat dari jagung atau suara kain kebaya yang diserahkan angin. Ia ingat semuanya, dan ia merasa itu memang yang diminta darinya.